Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana sedikit akan melanjuti kajian atau lanjutan dari pembahasan tentang kelahiran Imam Mahdi yang terjadi ikhtilaf atau perselisihan di antara mazhab yang ada, terutama di antara mazhab Ahlul Bait alaihimussalam Syiah Imamiyah dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kajian sebelumnya Ana telah membahas dengan beberapa pendekatan pemikiran dengan contoh-contoh yang ada bahwa ayat Al-Quranul Karim sama sekali tidak menjelaskan tentang kelahiran dari Imam Mahdi alaihissalam, hanya menjelaskan figur bahwa sosok kelak di akhir zaman atau kelak nanti, wallahu a'lam, pada tahun berapa akan muncul juru selamat yang menurut kaum muslimin disebut dengan Al-Mahdi. Nah, terjadi perbedaan yang ada disebabkan dengan mengambil rujukan kepada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang ada, sehingga terjadilah ikhtilaf satu sama lain. Tapi ikhtilaf itu tidak meniadakan keyakinan kita kepada Al-Mahdi, juru selamat kelak yang akan menyelamatkan umat manusia dari kezoliman yang sangat merajalela, bahkan sudah mendarah daging di negara-negara barat atau Eropa yang kita kenal sebagai negara penjajah, yaitu seperti Amerika dan Israel serta sekutu-sekutunya Inggris, Spanyol dan lain sebagainya. Nah, di sini Anas akan menjawab tentang pembahasan yang kemarin bahwa mazhab Ahlul Bait itu meyakini bahwa Imam Mahdi alaihissalam telah dilahirkan. Jadi Imam Mahdi telah dilahirkan itu dengan pendekatan apa? Begini. Pertama yaitu dengan riwayat atau dalil yang ini sudah pasti kaum muslimin sepakat dan sering didengar di dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah para ustadz, para kiai, para habib dan lain sebagainya tentang hadis tsaqalain. Hadis tsaqalain, sekali lagi, yaitu hadis tsaqalain. Yang bagaimana berbunyinya yaitu inni tarikun fikumus tsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti, ahaduhuma akbar minal akhar walan yaftarika hatta yarida alayyal haud. Nah, ini adalah hadis tsaqalain yang mutawatir, sekali lagi mutawatir. Kedua mazhab besar sepakat, baik mazhab Ahlul Bait yaitu Syiah Imamiyah ataupun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa hadis ini sepakat mutawatir. Meskipun ada beberapa memang ulama yang masih meriwayatkan tentang bahwa kitabullah wa sunnati, tapi itu tidak mutawatir. Tapi yang mutawatir adalah hadis tentang kitabullah wa itrati, peninggalan yang besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yaitu apa? Inni tarikum fikumus tsaqalain, kata Rasulullah. Aku meninggalkan dua pusaka yang sangat besar, yaitu apa? Kitab Allah wa itrati, kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, dan wa itrati ahla baiti, yaitu keluargaku yaitu mulai dari Imam Ali, Sayyidah Fatimah, yang diakhiri dengan sahibuz zaman Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, yaitu 12 imam yang diyakini oleh mazhab bahwa Ahlul Bait itulah. Dan yang terakhir adalah Al-Mahdi yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya atau kehadirannya. Nah, ahaduhuma akbar minal akhar. Di hadis tsaqalain dikatakan ahaduhuma akbar minal akhar. Salah satunya dari keduanya itu lebih besar, yaitu Al-Quran dan kitab. Walan yaftariko, keduanya Al-Quran dan Ahlul Bait ini apa? Tidak akan terpisah. Jadi dua pusaka besar, Al-Quran dan Ahlul Bait, tidak akan terpisah. Walan yaftariko, tidak akan terpisah keduanya. Hatta, hingga, tidak akan terpisah hingga hatta yarida alayal haud, hingga keduanya itu
berkumpul bersamaku di mana? Di haud, yaitu telaga surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Perhatikan. Kenapa kita menggunakan dalil ini? Perhatikan. Pertama, hadis tsaqalain yang tadi Ana sudah jelaskan, kedudukan hadis tsaqalain ini mutawatir di seluruh mazhab yang ada. Meskipun di ahli sunnah, meskipun yaitu ada sebagian yang menolaknya dan mengatakan sunnati. Nah, tapi sedikit sekali itu. Nabi SAW menyampaikan hadis ini kapan? Yaitu ketika haji wada, yaitu haji perpisahan. Ketika haji wada, haji perpisahan Rasulullah, yang terakhir kali yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kapan lagi? Saat beliau berada di kamarnya sedang sakit dan sedang akan wafat. Di situ Rasulullah menekankan dua hadis hadis tsaqalain ini. Nah, perhatikan sekali lagi. Jadi kalau kita lihat teks terakhir dari hadis tsaqalain itu, yaitu tentang hatta yarida, sehingga keduanya Al-Qur'an dan Ahlul Bait itu bertemu di haud, yaitu telaga. Maksudnya apa? Dari awal zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga keduanya bertemu, Al-Qur'an dan keluarganya. Itu maksudnya apa? Bahwa Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu bersama-sama, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait akan selalu bersama-sama dengan Al-Quranul Karim, Ahlul Bait ini. Dalil inilah yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi alaihi salam telah dilahirkan, tetapi hanya digaibkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum waktunya untuk dinampakkan, dihadapkan. Nah, seandainya belum dilahirkan Al-Mahdi, Imam Mahdi ini belum dilahirkan dan akan dilahirkan di masa yang akan datang, maka di sini Al-Qur'an dan Itrah menjadi terpisah. Sedangkan Nabi mengatakan dua-duanya tidak akan terpisah hingga bertemu di surga. Karena itulah dalil hadis tsaqalain yang mengatakan bahwa kedua-duanya itu tidak akan berpisah. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi itu telah dilahirkan. Jadi ini dalil yang jelas sekali menunjukkan Imam Mahdi telah dilahirkan, bahwa kedua-duanya keluargaku dan Al-Quran ini tidak akan terpisah, selalu ada. Selama zaman ini terus ada, keduanya tidak akan berpisah, selalu ada. Berarti apa? Imam Mahdi telah dilahirkan. Kalau seandainya Imam Mahdi, sekali lagi Anda jelaskan, kalau seandainya Imam Mahdi itu belum dilahirkan, berarti apa? Terpisah Al-Quran dengan Ahlul Bait. Berarti bagaimana? Tidak benar, salah perkataan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan hal demikian, salah. Tidak mungkin. Nah, demikianlah. Jadi apa? Hadis tsaqalain ini adalah hadis yang sangat kuat untuk menjelaskan, membuktikan bahwa Imam Mahdi telah dilahirkan. Dengan apa? Hatta yarida alayyal haud. Jadi lan yaftariqa, ya kan? Lan yaftariqa. Jadi lan yang lan ini tidak mungkin keduanya itu akan berpisah. Lan yang menunjukkan tidak akan terpisah keduanya. Hatta yarida, sehingga kedua-duanya Ahlul Bait dan Al-Quran bertemu di mana, kata Rasulullah? Alayyal haud, kepadaku bertemuku di surga. Dalilnya mudah sekali. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan pembuktian dari bahwa Imam Mahdi telah dilahirkan dengan pendekatan dalil riwayat hadits tsaqalain yang mutawatir. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum